ملت ایران ملت بزرگی است. ایران کشور قوی و پهناوری است. Di balik tirai tegang Timur Tengah, ada satu kenyataan yang mulai disadari dunia, yaitu kekuatan militer Iran bukan lagi bayang-bayang retorika revolusioner, melainkan sebuah kenyataan strategis yang membentuk ulang keseimbangan kekuatan di kawasan. Dengan persenjataan yang terus berkembang dan jaringan aliansi regional yang kokoh, Iran kini diklaim memiliki kemampuan untuk menggempur Israel setiap hari selama 2 tahun penuh tanpa kehabisan amunisi atau semangat. Itu bukan sekedar pernyataan kosong. Pernyataan ini muncul dari para pejabat tinggi Iran dan didukung oleh analis pertahanan yang mencermati postur militer negara tersebut sejak lama. Seorang penasihat Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC menyatakan Iran masih punya kekuatan militer yang cukup untuk menyerang Israel setiap hari selama 2 tahun. Kemampuan Iran untuk meluncurkan serangan harian selama 24 bulan bukan hanya berbicara tentang jumlah rudal atau drone, tetapi juga kesiapan logistik, kecanggihan teknologi, dan kepercayaan diri strategis yang dibangun selama puluhan tahun menghadapi tekanan dan embargo. Militer Iran disebut punya kapasitas di gudang, pangkalan rudal bawah tanah, dan fasilitas yang sangat besar. Iran bahkan disebut belum menunjukkan sebagian besar kemampuan pertahanan dan rudal efektifnya. Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi, penasehat militer utama pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, membuat pernyataan serupa. Safavi menyebut Zionis tahu bahwa sebagian pasukan Iran seperti Angkatan Laut dan pasukan Quds belum memasuki medan tempur, bahkan Angkatan Darat pun belum ikut serta. Bahkan diam-diam Iran juga telah memproduksi beberapa ribu rudal dan drone dan tempatnya aman. Selama beberapa dekade, Iran memposisikan dirinya sebagai kekuatan regional yang berorientasi pada pertahanan. Sejak Revolusi Islam 1979, negara ini mengembangkan doktrin militer yang mengedepankan perlawanan total, yaitu perpaduan antara militer reguler, pasukan elit Garda Revolusi atau IRGC, dan jaringan milisi proksi yang tersebar di Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman. Namun setelah serangan udara Israel di fasilitas-fasilitas militer dan ilmiah Iran selama bertahun-tahun, serta pembunuhan ilmuwan nuklir dan komandan Quds Force Qasim Soleimani, strategi Iran berubah. Mereka tidak lagi hanya bersiap untuk mempertahankan diri, tetapi juga secara aktif membangun kapabilitas ofensif. Target utamanya tidak lain adalah Zionis. Kini, Iran tidak hanya memiliki kekuatan rudal terbesar di Timur Tengah, tetapi juga memiliki industri militer dalam negeri yang mandiri, memproduksi rudal balistik jarak menengah, drone kamikaze, sistem pertahanan udara, dan pesawat nirawak pengintai. Menurut para ahli, Iran memiliki ribuan rudal dan drone yang tersimpan dalam bunker-bunker bawah tanah yang tersebar di berbagai provinsi. Salah satu indikator paling mencolok dari kesiapan Iran untuk melakukan serangan harian adalah kemampuan rudalnya. Menurut laporan Pusat Studi Strategis Internasional atau CSIS, Iran memiliki lebih dari 3.000 rudal balistik jarak pendek dan menengah serta ribuan drone serang dan pengintai. Beberapa di antaranya seperti rudal Fateh 110, Zulfagar, dan Haibar Sehan memiliki jangkauan hingga 1.500 km, lebih dari cukup untuk mencapai wilayah Israel dari dalam Iran. Di sisi lain, drone seperti Shahid 136 dan Mohajer 6 telah digunakan secara aktif dalam perang di Ukraina oleh Rusia dan dalam operasi-operasi di Irak seperti Suriah. Bukti efektivitasnya sudah diuji dalam berbagai konflik. Kombinasi rudal dan drone ini juga digunakan secara bertahap dan berkelanjutan, memungkinkan Iran untuk menciptakan tekanan harian terhadap Israel, tidak dalam bentuk serangan besar-besaran setiap hari, tetapi melalui serangan presisi yang terukur namun konstan, membuat Israel terus berada dalam kondisi siaga, menguras pertahanan udara dan sumber daya ekonomi mereka. Iran tidak akan pernah sendirian dalam serangan semacam itu. Kekuatan tidak hanya terletak pada senjata yang tersimpan di Tehran atau Isfahan, tetapi juga pada jaringan proksinya yang tersebar dari Lebanon hingga Yaman. Hizbullah, sekutu utama Iran di Lebanon Selatan, diklaim memiliki lebih dari 150.000 roket dan rudal. Mereka sudah membuktikan kemampuannya saat konfrontasi dengan Israel pada 2006 dan kini berada dalam posisi yang jauh lebih siap.
Di Suriah, milisi pro-Iran seperti Fatemion dan Zainabion juga memiliki basis yang dapat dimanfaatkan untuk menyerang Israel dari perbatasan utara. Di Yaman, kelompok Houthi yang mendapatkan teknologi drone dan rudal dari Iran telah berhasil menyerang kapal-kapal milik Israel dan sekutunya di Laut Merah. Di Irak, milisi Hashd al-Shabi memiliki pengaruh besar dan siap mendukung kepentingan Iran dalam skenario konflik regional. Jika Iran benar-benar memutuskan untuk menggempur Israel setiap hari, serangan tidak hanya akan datang dari wilayah Iran sendiri, tetapi dari banyak arah, membuat Israel harus membagi sistem pertahanan mereka di berbagai front sekaligus. Israel memang memiliki salah satu sistem pertahanan udara paling canggih di dunia, termasuk Iron Dome, David Sling, dan Arrow 3. Tapi semua sistem ini memiliki satu titik lemah yang sama, yaitu keterbatasan dalam jumlah dan biaya operasi yang sangat mahal. Setiap kali Iron Dome mencegat satu roket, biaya peluncuran interceptor bisa mencapai puluhan ribu dolar, jauh lebih mahal daripada roket yang dicegat. Dalam kondisi serangan harian selama 2 tahun, beban ekonomi dan mental akan sangat besar. Belum lagi ancaman terhadap wilayah-wilayah padat penduduk dan fasilitas vital nasional. Israel juga akan menghadapi dilema strategis, apakah akan merespon secara penuh dan membalas langsung ke Iran yang dapat memicu perang besar-besaran, atau terus-menerus memainkan pertahanan dan membiarkan tekanan psikologis serta sosial menggerogoti dalam jangka panjang. Hingga saat ini Iran menunjukkan strategi kehati-hatian tinggi. Mereka tahu bahwa perang terbuka berskala besar dengan Israel bisa memicu respon brutal dari Amerika Serikat dan sekutunya. Tapi mereka juga tahu bahwa kekuatan mereka bukan ilusi. Justru karena kekuatan itu nyata, Iran mampu melakukan diplomasi berbasis deterensi, mencegah Israel bertindak terlalu jauh karena tahu konsekuensinya bisa sangat mahal. Namun dunia sedang berubah. Jika agresi Israel terhadap Gaza terus meningkat, jika ancaman terhadap fasilitas nuklir Iran terus dilakukan, maka skenario di mana Iran merasa perlu menggunakan kekuatannya bukanlah fiksi belaka. Dunia mungkin sedang menyaksikan awal dari era baru di Timur Tengah. Bukan lagi dominasi mutlak Israel, melainkan kemunculan keseimbangan ketakutan. Iran kini berada pada titik di mana kekuatannya cukup besar untuk menjadi penentu dalam permainan. Kemampuan menyerang Israel setiap hari selama 2 tahun bukan hanya simbol kekuatan militer, tetapi sinyal bahwa konflik di kawasan tidak lagi bisa dimonopoli oleh satu pihak. Dan selama tidak ada solusi politik yang adil bagi Palestina dan keamanan regional, maka bayang-bayang perang ini akan terus menghantui, menunggu satu percikan untuk membakar semuanya.